Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 5 MI Purwanida Blitar dan kelas 5 MI di seluruh Indonesia? Ustazah harapkan semuanya sehat walafiat. Anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini kita dapat bertatap muka kembali secara virtual dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami makna alam barzah. Nah anak-anak, langsung saja kita simak bersama-sama. Adapun bahasan yang kita pelajari adalah yang pertama, makna alam barzah. Yang kedua, keadaan manusia di alam barzah. Dan yang ketiga, hikmah adanya alam barzah. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu makna alam barzah. Nah, sebelumnya anak-anak, perlu kita ketahui bahwa ketika manusia meninggal dunia ada dua cara, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, dan ada yang su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai tanda awal seseorang akan diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penghuni surga adalah husnul khotimah. Bahkan ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur. Nah, langsung saja, apa yang dimaksud dengan alam barzah atau alam kubur? Nah, sebelumnya perlu kita bahas bersama bahwa di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan menemui suatu perbatasan antara dunia dan akhirat. Hal ini terdapat dalam surah Al-Mu'min ayat 99 sampai 100 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzajun ila yaumi yub'atsun. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, dinding yang dimaksud adalah pengertian dari alam barzah atau alam kubur, yang mana secara bahasa barzah adalah dinding atau pembatas, dan secara istilah alam barzah adalah alam atau tempat bersemayam ruh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Nah, kehidupan barzah merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran atau dosa. Alam barzah merupakan gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak. Artinya, meskipun jasad seseorang hilang lenyap, hangus terbakar menjadi abu,
dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan. Akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun siksaan sebagai azab. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang keadaan manusia selama di alam barzah. Anak-anak, di alam barzah manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Saat meninggal, manusia akan ditanya di alam kubur sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, anak-anak, apa saja kejadian-kejadian yang dialami manusia di alam kubur? Yaitu yang pertama, manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Yang kedua, diperiksa amalnya oleh malaikat Mungkar dan Nakir mengenai keimanan dan amal perbuatannya. Dan yang ketiga, mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui 4 hal penyebab siksa kubur yang harus ditinggalkan. Yang pertama, kita tidak boleh berbohong. Yang kedua, kita tidak boleh berkhianat. Yang ketiga, kita tidak boleh adu domba. Dan yang keempat, menjaga kebersihan setelah kencing. Nah, itulah hal-hal yang menyebabkan siksa kubur dan yang harus ditinggalkan. Kemudian ada 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur supaya kita terhindar dari siksa kubur. Apa saja? Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat, memperbanyak tasbih. Nah, itulah anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah hikmah adanya alam barzah. Apa saja hikmah ketika kita mempercayai dan mengimani alam barzah? Yang pertama, kubur tempat yang sempit, perluaslah dengan silaturahmi. Yang kedua, terdorong untuk berbuat kebaikan. Kemudian memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kubur tempat yang gelap, terangilah dengan sholat tahajud. Kubur tempat yang sepi, ramaikanlah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kubur tempat binatang menjijikkan, racunilah dengan amal soleh. Kubur tempat malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, persiapkanlah jawaban dengan mengucap La ilaha illallah. Nah, itulah hikmah-hikmah mengenal alam barzah dan alam kubur. Baik anak-anak, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah makna alam barzah. Yang kedua, keadaan manusia di alam barzah. Dan yang ketiga, hikmah adanya alam barzah. Baik anak-anak, semoga
ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!